Di hadapan saya ada telur ayam negeri. Mungkin ini adalah telur ayam yang mulai dijajakan oleh Pak Bob pada tahun 70-an. Persis. Sehingga beliau kemudian sekarang bilang, salah kalau masuk perguruan tinggi dan hanya ngurusin kampus yang tuno saja. Enggak, dia belajar tentang ayam, bagaimana kasih makannya, bagaimana motongnya. Tapi dia nggak pernah melihara ayam, nggak pernah dia. Jadi istilahnya andai kata saya punya hotel, punya kolam renang, saya akan tulis di situ, saya mencari instruktur berenang yang bisa berenang. Ada tambahan ya, mencari Instruktur. orang yang mengerti telur dan bisa bertelur. Balik lagi, apakah cuma 2 kuadran ini yang bisa Anda sampaikan kepada teman-teman IPB yang di rumah, UI dan sebagainya? Apalagi selain itu? Sebenarnya begini, ini kuadran perlu Anda renungkan ya, sebelum Anda besok ke kampus lagi kembali ya. Untuk belajar terus di kampus atau berhenti aja belajar. Ya, karena apa? Tunggu dulu, ini nanti saya akan terangkan. Jadi di kuadran sebelah kanan tadi Anda belajar melakukan bersama-sama orang lain ya, Anda nggak sendirian. Di situ ada tukang ojek, di situ ada supir bus, di situ juga ada tukang bakmi, di situ ada bisnis, itu macam-macam ya. Anda bergaul dengan mereka ya. Anda mencoba lalu mengerti bahasa mereka itu apa, karena bahasa yang dipakai di kampus belum tentu bisa nyambung dengan bahasa jalanan. Ada orang yang sudah menangkap informasi dari Pak Bob menjadi sumber inspirasi baginya, sehingga dia membuat sebuah bisnis yang layak dibanggakan, minimal buat dia dan keluarganya. Kita punya tamu seorang Mas Hendy. Apa kabar? Ya, tuh. Hendy, Apa kabar Om Bob? santai aja Hendy. Jadi Guru saya ini Pak. Bulan apa udah bilang guru saya. saya akan protes kalau Anda bilang ini jadi guru, karena beliau tidak mengajarkan seperti itu pada saya. Dia bilang ilmu itu bisa jadi sampah buat saya. Apa yang Anda pelajari dari beliau? Jadi ada pengalaman menarik. Pernah dalam satu waktu Om Bob datang ke kantor saya pagi-pagi. Oh ya. Tapi beliau tidak janjian jamnya gitu. Jadi sewaktu beliau datang ke kantor saya, langsung Om Bob bilang, Mas Hendy, saya belum mandi nih, pagi-pagi udah datang ke sini dulu. Dia belum sikat gigi. Ya, terus dari situ akhirnya Kasih sabun, kasih anduk, mandi gitu. Enggak, akhirnya pada saat main ke kantor saya, disitulah Om Bob menceritakan tentang bagaimana membangun satu bisnis. Saat itu Anda apanya beliau? Saat kenal, itu belum kenal. Jadi Om Bob bersama Mas Adi datang ke kantor saya. Jadi cukup Anda surprise. sudah punya bisnis itu sendiri. Sudah punya usaha kebab itu yang saya Terus jalankan. kemudian tiba-tiba Saya nggak kenal dia. Oh ya. Oh bisa ujuk-ujuk datang orang nggak kenal. Lo kan bebas, mau datang kemana aja, kapan aja bisa dong. Baik Hendy. sudah mandi ataupun belum gitu ya. Itulah adik-adik, ingat ya, aset yang Anda punyai yang nilainya sangat tinggi adalah your freedom, kebebasan. Anda bisa bebas dengan Pak Harto, Pak SBY, Pak siapa saja bisa bebas. Itu nilainya tinggi sekali. Cuman saya khawatir itu hanya bisa saya sendiri, sebelumnya tidak pernah ada orang begitu. Dan sesudah saya juga nggak akan ada orang seperti itu juga. Itu freedom itu juga Anda pakai. Betul, betul. Apanya freedom yang Anda pakai? Jadi Om Bob sendiri kan memang cara-caranya kan wah cukup Revolusioner. revolusioner, ekstrim Progresif. juga gitu. Jadi Bikin dalam kepala saya pusing. menerapkan di bisnis saya pun juga banyak yang strategi ekstrimnya ala Om Bob yang saya pakai Dan applicable, dan applicable. dan terterapkan, bisa diterapkan. Jadi nggak perlu ex kampus begitu untuk jadi bisa gitu ya. Anda lulus kuliah? Saya sempat kuliah di ITS Surabaya jurusan Sempat teknik kuliah. informatika, betul. Jadi sebelum lulus karena fokus di bisnis akhirnya lolos duluan. Lolos duluan. Semester berapa Anda? Semester 4, jadi tahun kedua kuliah di ITS. Untung Pak Muhammad Nuh tidak ada di sini. Tapi kalau beliau mendengarkan, beliau akan marah sama Pak Bob. Enggak. Kenapa kok enggak? Karena saya juga suka ngobrol-ngobrol sama Pak Nu kok, dia setuju kok dengan itu. Apakah beliau juga, Anda juga belajar seperti ini, kuadran ini kepada beliau? Betul, betul. Jadi ya ilmu-ilmu yang beliau utarakan ya secara privat saya justru di-sharing oleh Om Bob, jadi langsung mengena. Kalau Anda sudah mendapat ilmu seperti ini, Anda bisa menerapkannya di mana? Karena bagaimanapun kampus bisa disebut sebagai gudang ilmu. Ya, Jalanan kalau kemudian kita berharap langsung mendapat ilmu tentu
bisa takes time, bisa Ya. panjang. Bagaimana Ya, Anda bisa akhirnya proses mendapatkan pembelajaran yang saya lakukan, saya justru belajar dari orang-orang yang sudah sukses sebelumnya. Gitu. Jadi dari Om Bob, saya ambil ilmunya. Dari teman-teman pengusaha sukses yang lain, saya ambilkan ilmunya. Sehingga pengalaman-pengalaman itu yang saya terapkan di bisnis saya dan lebih applicable. Apakah Anda bisa mengukur kalau Anda bisa dibilang sukses, parameternya apa? Omset Anda bisa sampaikan? Ya alhamdulillah selama saya membangun bisnis 7 tahun ini usaha Baba Raffi itu terjadi peningkatan. Setiap tahunnya terjadi peningkatan gitu. Sehingga pada saat 3 tahun yang lalu saya mengenal Om Bob, fase di saat saya masih membuilding bisnis tersebut, ya ternyata ada progres yang lain juga. Parabolik progresnya, bukan garis loh ya. Parabolik ini. Turun dulu baru naik. Nggak turun dulu parabolik. Langsung gini. naik ke atas. Langsung. Kalau Pak Bob sekarang posisi di mana? Saya nggak tahu posisi saya di mana. Karena sukses, apa sukses saya nggak tahu. Sukses itu apa? Anda sudah meracuni banyak orang untuk. Kenapa diracunin? Anda tanya sukses itu apa? Gimana ngukurnya? Oh sukses aja saya nggak tahu kok. Gimana lagi ngukur? Apalagi ngukurnya? Ada teman-teman yang mau ikut nimbrung tanya, ada 2 orang mumpung nih. Ya silakan loh. Sebelah sini. Bentar. Tapi jangan sampai kemudian besok langsung tidak masuk, bisa dimarahin sama orang tuanya nih. Silakan. Berdiri. Iya. Satu pertanyaan Pak, apakah selama ini Bapak pernah merasakan frustasi atau pernah merasakan kesedihan yang berlarut-larut? Dan apabila itu terjadi, faktor apa yang mendorong untuk bangkit kembali gitu? Ya, saya tuh sama Anda, Mbak. Jadi ada faktor-faktor luar yang mempengaruhi kita, sama seperti faktor-faktor luar yang mempengaruhi Anda. Jadi frustrasi ya adalah. Apalagi Anda tanyakan? Bangkitnya seperti apa? Ya nggak dirasakan bangkitnya gitu loh. Frustrasi juga ya nggak dirasakan frustrasi gitu loh. Jadi nggak ada perkataan bangkit. Karena tidak pernah Tidak menilai bahwa itu merasakan sebuah kesalahan atau kelemahan. bahwa itu sebuah frustrasi. Jadi nggak ada kata bangkitnya, Pak. Anda juga pernah mengalami hal serupa? Oh ya, Sehingga kemudian bisa diaplikasikan perkataan beliau. betul sekali. Pak Bob, saya pernah baca Anda pernah rugi 5 juta dolar. 4. 4 juta dolar. Dan Anda menilai itu sebagai bukan apa-apa. Emang kenapa? 4 juta dolar gitu loh. 4 juta dolar itu berarti setara dengan 36 miliar rupiah. 36 miliar rupiah. Itu kalau buat nyekolahin teman-teman ini, bayangkan berapa ratus anak bisa sekolah. Dan Anda bilang bukan apa-apa. Dan Anda tanya, terus kenapa? Ya. Ya kenapa coba lu? Ya kenapa saya bilang kan saya dagang tadi cari rugi kan? Rugi bener ya saya santai aja dong Andy. Aduh. Kamu Itu karena Pak Bob punya uang mungkin lebih dari 100 miliar. nggak bisa begitu Nah, coba juga. kalau uang kita cuma 10 juta. Adik-adik saya nggak pernah ngitung uang saya loh. Nggak pernah saya hitung uang saya. Karena capek ngitungnya mungkin. Ya, buat apa lah saya hitung uang? Sudah ada yang ngitung sendiri. Sudah ada yang ngitungin. Nah, kalau Anda juga nggak pernah ngitung uang sendiri. Ya akhirnya mau nggak mau karena yang diurus lebih besar, jadi yang detail-detail gitu serahkan ke yang lain aja, delegasi. Udah mulai belajar nih, belajar tidak hitung uang sendiri. Kalau saya masih kalau gitu. Tapi lama-lama juga malas ngitung. Gitu ya, Nah, karena kebanyakan pasti ya. lah. Lama-lama dia Ya, malas. karena bukan duit recehan kita hitung. Duitnya udah masuk bank. Apa juga dihitung sudah dihitung. Kami akan kembali dengan Pak Bob dan yang lainnya, informasi tentang apa yang akan dilakukan beliau selanjutnya sesaat lagi.